Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya LDS Lambayan Daun Senja. Baiklah teman-temanku sekalian, dimanapun saat ini Anda berada, semoga saja kita selalu diberikan kesehatan, murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan topik konten saya, yaitu tentang seputar pernikahan. Di video kali ini saya akan berbagi sebuah informasi tentang seputar pernikahan, dari arak-arakan dan aktivitas kegiatan lainnya. Di sini saya menemukan satu sumber, yaitu tentang biaya pernikahan, yang mana biasanya si anak harus menyiapkan modal sebelum mendekati hari pernikahan atau jauh-jauh hari. Nah, di sini saya akan membahas siapakah yang berhak membiayai, membebani yang paling mendasar lah istilahnya tuh. Apakah orang tua, apakah si anak? Di sini saya menemukan salah satu jawabannya. Mau tahu jawabannya seperti apa? Ikuti lagi lanjutannya. Cekidot. Ya, saya sekarang lagi mengotak-atik, bukannya bermain game, bukannya bisnis Lazada, tetapi kali ini saya mencari bantuan untuk menguatkan bahwa sesungguhnya pernikahan itu adalah sangat sakral. Dimana dibilang sangat sakral karena kita akan menjalaninya seumur hidup satu kali, kecuali kita ditemukan, suara bising itu ya guys, mohon maaf. Oke, langsung saja. Biaya resepsi pernikahan sebenarnya ditanggung oleh orang tua apa si anak. Begini penjelasannya. Biaya menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan oleh si calon pengantin. Pasangan ingin melangsungkan pernikahan. Tidak sedikit pasangan yang memiliki kemampuan finansial untuk membiayai pernikahan mereka sendiri. Meskipun demikian, tidak sedikit orang tua memiliki kemampuan. Meskipun demikian, tak sedikit pula orang tua ingin terlibat dalam membiayai pernikahan anaknya. Sebenarnya siapakah yang bertanggung jawab dengan biaya pernikahan itu? Jawabannya adalah secara mental kami siap, namun ada faktor lain yang membuat kami menanggungkan rencana tersebut. Kami belum mempunyai dana yang cukup, tutur salah satu si calon pengantin telah atas sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada salah satu ahlinya. Kami di sini harus memberi informasi dalam sebuah konten. Jadi bukan saya harus mengajari atau sok tahu. Di sini saya akan memberikan informasi yang akurat dari suatu sumber yang sangat bermanfaat untuk bagi calon-calon pengantin yang sudah memiliki yang sudah memiliki rencana. Ingat, bagi yang jomblo gak usah risau. Belum punya pasangan bukan berarti kita tidak harus lagi. Apa ini guys? Saya baca berita nih guys. Waduh, data saya habis guys.
Ini sinyalnya lelet. Oke, harap bersabar ya. Ya, di sini dari tauladan Nabi Muhammad SAW, dahulu beliau pernah ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang mas kawinnya hanya berupa hafalan surat pendek di dalam Al-Quran, bukan emas, bukan perak, bukan juga cincin besi. Jadi begini ya guys, jadi prinsipnya agama tidak bermaksud memberatkan atau menyulitkan pemeluknya. Jadi yang dimaksud demikian itu adalah yang menjalani si calon yang bakalan mungkin biayanya adalah terlalu besar, pesta, resepsi, dan pengeluaran di sana sini ya yang tidak terduga. Dalam hal ini pun Rasulullah SAW tidak menganjurkan dilaksanakan secara besar-besaran, tetapi cukup sesuai dengan kemampuan. Awalim walah bisab, adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Jadi yang terpenting di sini adalah melaksanakan walimah sebagai tanda syukur dan pemberitahuan bahwa halayak umum, bukan pesta yang memaksa. Diri sendiri atau pihak keluarga. Tetapi kalau memang secara keuangan, nah itu bukan, tapi kita simak ya. Tetapi kalau memang secara keuangan Anda merasa belum mampu untuk menikah, meskipun dengan kemudahan dan keringanan seperti yang saya sebutkan di atas, sebaiknya jangan memaksa. Jangan memaksa ya. Meskipun jangan iuk-iukan bahasa kami. Anda masih harus menahan diri antara lain dengan cara berpuasa sunnah. Dan barang siapa belum mampu, menikahlah. Dan barang siapa belum mampu, iya benar, dalam kurung menikah, hendaklah ia berpuasa karena puasa merupakan benteng perisai diri agar tidak berbuat maksiat. Demikian pesan Nabi Muhammad SAW untuk pemuda yang belum mampu menikah. Catatan saya, kalau dengan mahar yang ringan, masing-masing keluarga calon mempelai tidak merasa keberatan. Itu versi agama ya, sudah jelas. Misalkan ada orang tua sudah pensiun, dana yang mereka miliki tidak cukup bila seluruh dipakai untuk biaya pernikahan. Pertimbangkan pula bila ada masih memiliki adik yang memerlukan biaya pendidikan dan sebagainya. Jika kondisi keluarga tidak memungkinkan, hindari memaksa mereka agar terwujud impian dan cita-cita adiknya tersebut. Tidak fair jika juga kalau terlalu mengharapkan orang tua. Jadi kalau memang anak sudah memiliki kemampuan uang sendiri, sebaiknya menyiapkan dana sendiri tambah. Jadi tidak salah juga sih untuk siap menempuh ke jalur hukum, bukan jalur pelaminan. Ya. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila bermanfaat, silakan Anda pencet subscribe, tombol share, and lonceng. Dari itu saya mohon undur diri. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.